1. Peran tanah bagi kehidupan. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat bagi tumbuhan. Misalnya pohon jeruk. Pohon jeruk tidak dapat berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tanah harus mampu menyediakan segala keperluan hidup bagi pohon jeruk tersebut, sehingga dapat harus tumbuh dan menghasilkan buah yang dapat kita nikmati. Tempat hewan dan bakteri. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Selain hewan, dalam tanah juga terdapat bakteri meskipun kamu tidak dapat melihatnya. Tetapi dalam tanah terdapat miliaran hewan dan bakteri hidup di atas tanah dan di dalam tanah. B. Penunjang kesehatan dan penyediaan keperluan manusia. Manusia menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan. Berbagai macam barang kerajinan dan perabotan rumah tangga juga banyak yang dibuat dari tanah. Tumbuhan yang merupakan sumber pangan utama bagi hampir semua makhluk hidup tumbuh di tanah. Selain mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuhan, tanah juga menyimpan berbagai macam logam, batu bara, dan minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. 2. Peran organisme tanah. Organisme tanah pada umumnya berada di lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Hasil biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme ini adalah yang dapat mengaruhi kesuburan, tekstur, dan kesuburan tanah. Menurutmu, apakah tanah hanya berguna bagi tumbuhan saja? Mari kita simak pelajaran berikut agar kamu semakin tahu tentang tanah bagi kehidupan. A. Dekomposer. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompas, yaitu pupuk dari bahan organik. B. Bereaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi organik. Misalnya bakteri nitrobakter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Penguraian polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. D. Pencegah penyakit tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk pestisida. E. Pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Aktivitas biologis organisme tanah pengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah sehingga menentukan tekstur tanah. Tanah memiliki ukuran butiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita menggolongkan tanah menjadi beberapa jenis tanah, seperti tanah lumpung, tanah liat, pasir, atau campuran dari ketiganya. B. Proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. 1. Proses pembentukan tanah. Horizon A merupakan lapisan teratas terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas bantuan yang berperan sebagai penyediaan material untuk tanah bagian paling atas. Horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bantuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan.
A. Batuan. Para ahli geologi mengelompokkan batuan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamor. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentukan tanah. B. Udara. Meskipun tanah adalah benda yang tampak padat, sebenarnya pada tanah tersebut terdapat rongga-rongga yang berisi udara. C. Humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Tanah humus mampu mempertahankan air. D. Air. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, seperti bakteri, cacing, jamur, tumbuhan, dan berbagai jenis serangga. Makhluk hidup di tanah pada umumnya butuh kelembaban tanah. Kelembaban tanah disebabkan keberadaan air di dalam tanah. Tumbuh juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. E. Mineral. Kandungan mineral dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter suatu tanah. Tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya, tetapi juga sifat fisika dan kimia tanah. Sifat fisika tanah mencakup tekstur dan struktur tanah. Salah satu sifat kimia tanah yang menjadi indikator kesuburan tanah adalah derajat kesamaan atau pH tanah. Tanah yang subur memiliki pH tanah sekitar 7. Pada kisaran pH tersebut, tumbuhan dapat menyerap nutrisi secara optimal. F. Komponen organik. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup, sehingga menghasilkan material organik dalam tanah. C. Upaya menjaga kelestarian tanah. Pengolahan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengolahan lahan miring untuk mengurangi erosi. Upaya untuk menjaga agar nutrisi dan mineral penting dalam tanah tidak terbawa oleh aliran air akibat erosi dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman penutup atau melakukan reboisasi. 2. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia pada takaran dan waktu yang tepat memang dapat meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, senyawa di dalam pupuk kimia merupakan senyawa sederhana, dapat langsung diserap oleh tumbuhan. 3. Pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur merupakan satu jenis tumbuhan pada suatu lahan jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman, misalnya penanaman padi, jagung, dan tebu. Salah satu upaya pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur adalah dengan dilakukan pergiliran tanaman. Lahan yang biasanya ditanami padi pada musim kemarau dapat ditanami tanaman palawija atau tanaman yang dapat mengikat nitrogen dari udara dengan bantuan bakteri Rhizobium. Tanaman yang termasuk kelompok ini yaitu tanaman kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kedelai, buncis, kacang hijau, dan kara. Dengan demikian, ketersediaan unsur hara pada lahan tersebut dapat terjaga tanpa penambahan pupuk kimia yang berbahaya dan potensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. 4. Daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah.
Mikroorganisme dalam tanah memang dapat menguraikan sampah-sampah tersebut, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Apabila tidak ada pengolahan sampah yang tepat, akan terjadi penumpukan sampah yang sulit terurai. Akibatnya, tanah menjadi tidak subur. Upaya yang dapat kamu lakukan diantaranya dengan memisahkan antara sampah yang mudah terurai dengan sampah yang sulit terurai.